Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang analisis viskositas untuk bahan pangan cair. Viskositas atau biasa dari bahasa sederhananya yaitu suatu kekentalan itu dapat diukur dengan 3 cara, yaitu berdasarkan waktu alir, berdasarkan kecepatan putar, dan juga berdasarkan pada tenaga putaran. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan viskometer Oswald yang berbasis pada kecepatan alir dan juga kita menggunakan viskotester yang berbasis pada tenaga putar. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur viskositas yaitu viskometer Oswald dengan bentuk seperti pipa U. Alat ini mengukur viskositas dengan berbasis pada waktu, artinya kecepatan suatu cairan untuk melewati dari satu titik ke titik yang lain. Alat ini menggunakan prinsip kerja manometer, artinya ada 2 pipa di sini. Pipa yang diameter lebih besar atau yang di sebelah kiri ini berfungsi untuk memasukkan cairan, kemudian cairan akan masuk dan berada pada sampai ketinggian tertentu. Kemudian dengan bantuan bola penghisap kita taruh di sisi pipa yang lebih kecil sehingga cairannya nanti akan naik sampai ke garis yang atas ini. Setelah itu bola penghisap dilepas vakumnya dan cairan akan turun. Waktu yang diperlukan oleh cairan dari garis paling atas sampai ke garis paling bawah ini kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam persamaan untuk menghitung nilai viskositasnya. Untuk mengukur viskositas menggunakan viskometer Oswald, pertama kita lakukan adalah mengisi cairan ke dalam pipa kapiler yang ukurannya lebih besar. Dalam hal ini kita menggunakan bantuan corong untuk mengisi dari cairan yang akan kita gunakan. Kita di dalam percobaan ini menggunakan huruf berwarna. Jadi cairan kita masukkan sampai dia sedikit di bawah garis batas. Oke. Di sini kita masukkan cairan yang akan kita ukur nilai viskositasnya. Oke, setelah kita mengisi cairannya, kita memerlukan bantuan bola penghisap untuk menaikkan cairan tersebut sampai berada di batas atas dari viskometer Oswald-nya. Kita naikkan cairan tersebut sampai ke batas atas. Nah, di sini kita bersiap untuk stopwatch karena ketika bola penghisap ini dilepas, maka kita akan mengukur berapa kecepatan alir dari cairan tersebut sampai dia berada di batas bawah. Ya, kita akan bersiap untuk melepaskan bola penghisapnya. Ketika dilepaskan, bola penghisapnya dilepas, maka stopwatch disiapkan sampai dia berada di titik bawah dari cairan tersebut. Nah, waktu yang diperlukan inilah yang akan kita catat dan kita masukkan ke dalam persamaan. Setelah kita mengukur waktu yang diperlukan untuk mengalirkan cairan, sekarang kita akan mengukur viskositas menggunakan persamaan. Untuk itu kita memerlukan pembanding viskositas standar yaitu air. Jadi misalkan sirup kita beli variabel angka 1 dan air kita beli variabel angka 2. Sehingga μ1 ini ada untuk viskositas sirup, μ2 untuk viskositas air. Sehingga kita juga memerlukan data rho di sini, yaitu densitas sirup dan air. Densitas sirup telah kita ukur menggunakan cara pengukuran densitas cair, yaitu 1,1. Dan sementara densitas air dari cara pengukuran sebelumnya kita peroleh 1,01. Dan waktu alir ya dari batas atas ke batas bawah untuk sirup tadi 8 detik dan untuk air adalah 2,5 detik. Inilah data-data yang diperlukan sebelum kita memasuki persamaan untuk mengukur viskositas. Inilah persamaan yang digunakan untuk menghitung viskositas. Viskositas 1, μ1 atau viskositas sirup
sama dengan μ2 viskositas air dikalikan densitas sirup kalikan waktu alir sirup dibagi dengan densitas air dikali waktu alir air. μ2 atau viskositas dari air ini standar 1, kita kalikan densitas sirup 1,1 dan waktu alirnya 8 detik dibagi dengan densitas dari air 1,01 dan waktu alirnya 2,5 detik. Sehingga bila kita kalkulasi, kita akan memperoleh μ1 atau viskositas dari sirup tersebut adalah 3,49 gram per centimeter second. Jadi menggunakan viskometer Ostwald, kita akan memperoleh nilai waktu alir dan menggunakan kita juga butuh nilai densitas menggunakan cara bisa menggunakan piknometer ataupun menggunakan hidrometer, baru kemudian kita bisa mengukur nilai viskositas dari cairan tersebut. Alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur viskositas adalah viskotester. Nah, viskotester di sini terdiri dari bagian layar untuk melihat nilai viskositasnya dan juga ada satu bandul pemberat di sini dan ada satu tempat untuk memasukkan cairannya. Nah, viskotester ini berbasis pada putaran. Jadi, apabila cairan tersebut semakin kental, maka tenaga yang dibutuhkan untuk memutar bandul ini akan semakin besar, yang nanti akan terpampang di layar ini. Nah, ini menggunakan satuannya adalah desipascal second. Untuk mengukur viskositas menggunakan viskotester ini, cairan kita masukkan ke wadah dan bandul kita turunkan sampai tercelup semua ke dalam cairan. Kemudian kita nyalakan viskotester ini sehingga bandulnya berputar. Karena ini menggunakan bandul dengan nomor 3, maka kita akan melihat nilainya di bagian nomor 3 ini. Nah, jarum dia bergerak antara 0,3 sampai 0,4 dengan satuan desipascal second, atau ini setara tadi dengan sekitar 3 sampai 4 centipoise atau 3 sampai 4 gram per centimeter second. Demikian penjelasan untuk praktikum acara kali ini. Anda dapat melakukan praktikum ini secara mandiri sesuai dengan petunjuk yang telah kita sediakan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.